Hai, selamat datang di Studio 0 SKS, studionya program studi Kreatif Tekstil dan Fashion. Nah, di episode ketiga ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena kita punya tema yang seru banget. Temanya adalah tanya jawab seputar kepribadian. Asik, ini tema yang paling selalu dicari ya dan tidak pernah selesai gitu ya kalau untuk kebahas hal seperti ini. Karena kebetulan program studi Kreatif Tekstil dan Fashion kedatangan mahasiswa baru 2020 yang saat ini belum bisa kuliah secara offline. Mereka harus kuliah online dan mungkin banyak banget nih kisah-kisah dari mereka yang keluh kesah dan lain-lainnya lah. Nah, ini kita akan bahas karena saya sudah himpun pertanyaannya dari mahasiswa baru 2020 untuk dijawab oleh salah satu ahli psikolog kita. Asik, karena kita punya dosen yang juga ahli psikologi nih. Halo Bu Listi. Halo. Makasih banyak ya udah mau hadir di podcastnya Studio 0 SKS. Oke, sama-sama, senang banget bisa hadir. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari mahasiswa yang mungkin kita akan gali-gali ya, karena ini pertanyaan seputar kepribadian. Sebelumnya saya pengen bacain dulu nih CV dari Bu Listi ya. Kalau untuk Bu Listi sendiri, nama panjang adalah Listi Aramandaru Guntur, rumah di Cimahi. Ini kebetulan siapa yang Cimahi ini ya? Salah satu local champion kita dari Cimahi. Saat ini aktivitasnya ngajar di Telkom University. Udah dari 2016 ya, udah lumayan lama. Juga baru ya, ternyata udah lama. Udah lama. Kemudian aktif juga di event producer di vinayudarisman.com, sebagai research and development juga di Anything Toys, dan kemudian associate psychologist di BPIP. Nah, kalau education-nya nih, dulu Bu Listi lulusan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, asik banget, kebetulan emang Bu Listi udah lama bergabung di program studi kreatif mode juga ya, mengajar beberapa mata kuliah, waktu itu studi kreatif, kemudian sekarang ada pengembangan komunitas. Nah, di mata kuliah pengembangan karakter butuh banget nih pandangan dari Bu Listi, karena emang akan sangat berhubungan dengan kepribadian kali ya. Kita tanya jawab aja langsung ya Bu ya. Boleh. Tapi sebelumnya ini kita kayak nostalgia ya. Zaman SMA kita kan suka nge-MC bareng ya. Nah, itu dia. Ternyata pandemi ini menemukan kita lagi walaupun dengan wadah yang berbeda ya. Online wadah jadinya. Wadah kotak. Nggak apa-apa lah ya. Tapi kita bisa menghimpun lebih banyak penonton kalau di Nah, itu dia. Dulu SMA itu aja penontonnya. Itu aja dan ya itulah ya harapannya sekarang kita bisa lebih luas lagi. Siapapun yang mendengar, yuk pertanyaan pertama nih berhubungan kepribadian yang mungkin udah banyak sering yang nanya. Karena kemarin itu, kalau teman-teman yang pernah ngisi 16 personalitiesnya di 16personalities.com, itu kan ada MBTI ya, bagaimana mengetes kepribadian kita. Dan ada tuh banyak, ada ENFP, ISTJ, dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah, ada pertanyaan nih, sebenarnya kalau kepribadian itu bisa berubah nggak sih, Bu? Oke, ini emang sering banget ya ditanyain soal kepribadian gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mengacu dulu sama pengertiannya kali ya. Nah, kalau misalnya kita googling ya, pengertian kepribadian itu banyak banget karena banyak tokoh-tokoh yang memang dia mengkaji teori kepribadian. Nah, tapi mungkin kalau bisa kita simpulkan, kepribadian itu sebenarnya sebuah kumpulan tingkah laku gitu ya, pola perilaku atau cara berpikir seseorang yang khas gitu. Jadi khas dan menentukan penyesuaian diri dia terhadap lingkungan dan situasi gitu. Nah, maksudnya pola perilaku itu apa? Sesuatu yang berulang. Oke. Nah, misalkan gini nih ya, dia kepribadiannya pendiam. Nah, itu kan berarti pola perilaku nih. Misalkan dia ada di lingkungan baru, terus dia itu belum masih sungkan-sungkan buat ngobrol duluan gitu, atau dia itu cenderung lebih banyak pendengar. Nah, itu kan sesuatu yang berulang ya. Nah, itu namanya pola perilaku. Sebagai apa? Sebagai bentuk untuk menyesuaikan lingkungan. Nah, gitu ya, bayang ya. Bayang. Nah, apakah bisa berubah? Nah, sebenarnya namanya kepribadian itu relatif menetap. Ya. Nah, tapi ada kata relatifnya nih, artinya sebenarnya bisa berubah, tapi nggak signifikan.
Nah, Oke. contoh nih, ada orang pendiam. Kan sejak kecil dia pendiam. Nah, tapi karena berdasarkan pergaulan, karena dia ikut pelatihan ini, pelatihan itu, sering Mhm. ngobrol sama orang, sering minta pendapat, nah lama-kelamaan dia nemuin cara nih untuk menyesuaikan diri di lingkungan dengan cara yang lebih nyaman buat dirinya maupun lingkungan. Gitu. Oke. Jadi akhirnya bisa berubah dikit-dikit jadi lebih bisa ngobrol gitu. Tapi ya nggak akan bisa jadi ekstrim, jadi orang yang cerewet banget gitu ya. Hmm. Tapi seenggaknya dia bisa lebih nggak pendiam, lebih talkative, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Oke, jadi kata kuncinya dari kepribadian itu adalah pola perilaku yang berulang ya. Jadi Pola ciri perilaku khasnya atau dia. cara berpikir ya. Cara berpikir Oke. juga. Oh, cara Kan kita berpikir ngeliat juga masuk ya? sesuatu, pola pola perilaku dan cara berpikir. Contohnya pola cara berpikir itu kalau misalkan kita dapat ini apa? Kalau dikasih pertanyaan ya, misalkan kalau misalkan dikasih pertanyaan tentang kalau di sekolah misalkan tentang IPA gitu. Kita memang suka nih misalkan tentang IPA gitu. Jadi pola pikirnya kita ada suka jadi antusias gitu, jadi cepat gitu meresponnya. Ketika dihadapkan dengan pelajaran lain gitu ya, Fisika misalnya ya. spesifiknya fisika gitu. Karena kita memang Gak terlalu suka. merasa nggak mampu, nggak suka. Nah, berulang tuh si pola pikirnya itu jadi suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, cepat atau tidak meresponnya. Nah, itu juga termasuk gitu. Itu termasuk ke kepribadian yang arahnya pola pikir ya. Menarik nih, berarti sebenarnya mah bisa berubah namun tidak relatif tadi ya. Maksudnya tidak jomplang, misalnya tiba-tiba awalnya pendiam banget terus jadi cerewet banget. Itu sebenarnya berubah pun tidak langsung jomplang tapi relatif lah ya istilahnya. Pasti bertahap dan balik lagi itu adalah bentuk penyesuaian setiap orang gitu biar lebih bisa nyaman di lingkungannya. Oke, jadi wajar ketika misalnya saya dulu SMA-nya Bu cerewet banget gitu ya, ketika masuk ke kampus terus tiba-tiba jadi pendiam gitu. Apakah kepribadian saya berubah? Ya bisa jadi gitu ya, tapi seiring dengan lingkungan tadi, adaptasi dengan lingkungan tadi. Iya, pasti ada penyebab kan, nggak mungkin dia tiba-tiba pendiam banget, nggak mungkin. Mungkin karena dia masih mengamati gitu ya di lingkungannya, atau dia belum nyaman, atau dia memang memilih untuk belum banyak ngomong dulu karena alasan tertentu gitu. Jadi ya itu pasti ada Iya. mungkin. Iya sih, orang yang cerewet juga kadang nih yang sanguin ya, yang suka banget ekspresif. Kalau memang dia harus ketemu sama suasana baru, ada juga kan yang ya akhirnya pendiam dulu karena dia lagi mengamati. Itu bisa kali ya, mengamati dulu. Tapi nanti kalau udah nyaman, baru deh keluar yang cerewet itu. Oke, saya sih biasanya kayak gitu. Apa sih? Kemudian pertanyaan berikutnya nih. Kemarin waktu ngisi MBTI itu yang saya SMA nih, misalnya saya SMA ngisi waktu MBTI itu hasilnya adalah INFP. Kemudian sekarang kok jadi berubah ya jadi ENFP. Itu mungkin gak sih Bu berubah-berubah gitu sebenarnya kalau hasil dari personalities itu? Nah, sebenarnya kalau misalnya ngisinya deketan nih waktunya ya, baru 5 menit yang lalu ngisi, udah gitu ngisi lagi itu berubah. Kemungkinan ya karena kita itu ketika pengisian kayak gitu kan banyak faktor ya, faktor konsentrasi kita gitu ya, lagi buru-buru atau enggak, terus pemahaman kita terhadap soal dan lain-lain. Jadi peribahasanya nggak mungkin kepribadian kita berubah dalam 5 menit gitu ya. Jadi kemungkinannya mungkin aja karena kita salah memahami pertanyaan soal, ya. Ketika pengisian pertama dan kedua gitu, atau kedua yang kedua ke distract gitu. Jadi kita ngejawabnya nggak sesuai gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga dia memang belum aja gitu dengan apa yang dia isi gitu. Karena kan itu biasanya disuruh ngisi itu hal yang pertama dipikirkan kan. Iya, betul. Nah, jadi itunya belum ajek mungkin, jadinya kadang suka berubah gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu misalkan soal introvert dan extrovert. Nggak ada orang yang 100% introvert, 100% extrovert, itu nggak mungkin. Jadi pasti extrovert, tapi pasti ada kecenderungan introvertnya juga berapa banyak. Tapi dominan extrovert
extrovert gitu. Begitu juga dengan Oh introvert gitu juga ya. mungkin 100 introvert, pasti ada juga kecenderungan extrovertnya tapi tidak sedominan introvertnya gitu. Oke. Nah, jadi ketika pernah ngisi tapi beda misalkan 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah, Mhm. mungkin selain kemungkinan yang 3 tadi, mungkin juga dia ada perubahan mungkin gitu. Jadi sehingga dominansinya agak bergeser gitu. Tapi sekali lagi itu hanya bisa terjadi kalau si proporsinya itu nggak terlalu jomplang gitu. Misalkan extrovertnya dia 80%, introvertnya 20%. Nah, tiba-tiba berbalik itu kemungkinannya sangat kecil ya. Kecuali Oke. memang dia tipis-tipis gitu, 60-40. Nah, geser-gesernya kan nggak terlalu jauh ya. Gitu. Jadi Ya, bisa ya, ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan. Pertama, masalah tadi kondisi pada saat mengisi, terus kemudian kepemahaman terhadap kita, terhadap jawabannya. Kadang, apalagi kalau yang ngetesnya pakai bahasa Inggris nih, mikir dulu, ini apa? Itu banyak faktor biasnya kalau kita pakai bahasa asing. Iya. Kebetulan makanya mungkin tes lebih baik pakai bahasa ibu ya, agar bisa lebih dipahami. Jadi sebenarnya, saya baru tahu tuh Bulis. Jadi ternyata kalau extrovert introvert itu setiap orang tuh punya ya, maksudnya dalam diri tergantung dominasinya di mana. Ada kadarnya. Oke. Terjawab ya mungkin teman-teman yang kayak yang awalnya, kok saya bisa jadi introvert extrovert, jangan-jangan saya dua kepribadian gitu ya. Nggak bisa langsung kayak gitu kali ya, maksudnya ternyata mungkin tipis antara skala extrovert dan introvertnya gitu. Pertanyaan berikutnya ini berhubungan dengan introvert tadi ya. Gimana caranya introvert itu bisa percaya diri ya? Mungkin karena introvert kelihatannya lebih banyak menutup diri. Nah, kalau bisa nggak sih seorang introvert itu percaya diri? Oke. Bisa banget ya. Memang kalau introvert itu kan kecenderungannya lebih nyaman untuk mikirin apa-apa sendiri, ngolah apa-apa sendiri gitu ya. Itu khasnya gitu. Makanya cenderung nggak banyak ngomong. Tapi ini nih ya, yang masyarakat umum itu sering salah kaprah. Kadang suka menyamakan bahwa yang namanya pendiam itu pasti introvert, yang namanya cerewet itu pasti extrovert. Padahal enggak loh. Oh gitu ya? Banyak loh orang-orang yang sebenarnya introvert tapi cerewet. Coba balik dulu ke pengertiannya ya. Yang namanya kalau extrovert itu berarti dia itu kan ketika dia mengolah informasi dan mengolah perasaan itu lebih ke luar dirinya atau betul. orang gitu ya, singkat cerita lebih sering curhat gitu, gampang curhat. Kalau introvert kan itu mengolah perasaan dan informasinya lebih ke dalam diri, alias lebih sering dipikirin sendiri, nanti misalkan dituangkan lewat tulisan. Kalau misalkan korek-korek curhat itu agak susah, butuh usaha buat dia gitu. Berbeda dengan orang extrovert justru kebutuhannya kayak gitu. Nah, tapi banyak orang yang sebenarnya introvert tapi cerewet loh. Cerewet ya. Sebenarnya bersosialisasinya kayaknya gampang loh. Nah, padahal itu sih tampilan luarnya aja, itu usaha dia untuk menyesuaikan diri. Tapi ketika dia mikirin sesuatu ya, mengolah perasaan yang terkait diri sendiri, ya dia simpen sendiri. Tapi ketika misalkan ngomongin kerjaan gitu ya, terus ngomong suatu hal yang umum lah ya, bukan yang berhubungan dengan diri misalnya ya, yang tidak terkait dirinya sendiri, ya dia luas aja ngobrol sama orang lain. Tapi ketika dia punya masalah atau apa, ya dia punya sendiri gitu. Jadi extrovert dan introvert ini berhubungan dengan bagaimana dia mengekspresikan diri ya, lebih ke iya betul, mengolah dan mengekspresikan pikiran dan perasaan. Nah ini ya kadang-kadang suka orang terkaku hanya soal pendiam atau enggak gitu, atau cerewet. Nah itu ya yang pertama harus diluruskan. Nah, gimana caranya kalau orang introvert bisa percaya diri kalau mau bersosialisasi atau public speaking? Beda ya, itu dua hal yang berbeda. Nah kalau misalnya untuk bersosialisasi ya pertama gini, kecenderungan orang introvert itu memang dia kan mikirnya saya harus gimana ya gitu. Jadi agak cenderung banyaknya terlalu mikir ke dalam, tapi kurang memikirkan yang lain. Nah, pertama coba misalkan ada hal-hal yang dikhawatirkan atau dicemaskan, itu coba dicari tahu dulu, terus semacam dibikin daftar. Itu tuh yang harus dipecahkan dulu. Misalnya gini ya, ada yang enggak nyaman karena takut penilaian orang lain. Ya itu banyak banget tuh. Itu kan sebenarnya kecemasan yang belum tentu ada atau tidak realistis gitu.
Ya, sebenarnya kan kita nggak bisa bikin 100 orang suka sama kita gitu ya, suka apa yang kita Benar-benar. lakukan gitu. Ya itu mah memang sudah pasti nggak mungkin gitu. Artis aja selebgram yang jutaan followernya tuh pasti punya haters Iya, kasarnya betul gitu. betul betul betul. Pertama yang harus mindset yang diubah bahwa kita nggak bisa bikin setiap orang senang gitu. Jadi ya lakukanlah yang bisa kita nggak bisa kontrol orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri kan. Nah, jadinya udah kontrol diri sendiri aja. Nah, gimana caranya biar kita percaya diri? Nah, ya berarti sebenarnya bersiap dan ya bersiapnya bisa dengan cara mencari tahu, minta tips mungkin sama orang-orang terdekat, atau minta masukan gitu. Menurut lo kalau gue lagi ngomong gimana sih? Atau minta tips sama orang terdekatnya gimana sih caranya biar bisa ngobrol nyambung sama orang, membuka pembicaraan gitu ya. Kan itu bisa dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana ya, misalkan kamu dulunya tinggal di mana gitu ya, dulu sekolah lo gimana gitu, sekarang tinggal sama siapa, kalau misalnya beda kota, kalau di kota ini jajanan khasnya apa sih gitu ya. Memang topik-topik yang justru yang permukaan banget gitu, Iya, umum. kalau dalam gitu. Nah, sedangkan nah itu kan sebenarnya ringan-ringan dan minim resiko tersinggung atau apa gitu ya. Nah mungkin perlu lebih cari banyak referensi soal cakapan kayak gitu. Iya. Menarik banget ya tadi, khusus buat teman-teman yang mungkin introvert yang lebih banyak mikirnya ke dalam gitu ya, bahwa ya kita nggak bisa nyenengin banyak orang ya, kita nggak bisa kontrol banyak orang, kita tidak bisa mengontrol orang lain, jadi kontrol aja diri kita sendiri. Bener nggak sih? Itu benar banget. Jadi nggak usah khawatir dengan apa yang terjadi di luar, mungkin ya apa pikiran orang, mungkin ya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Wah, tuh dengan begitu mungkin kita bisa jadi lebih percaya diri. Dan tips-tips yang tadi itu silahkan dijalani ya. Gimana sih caranya supaya bisa ngobrol sama orang? Zaman sekarang tuh ya kalau kamu cari di YouTube, cari itu gampang banget loh. Tips berkenalan online misalkan. Iya benar banget. Seabsurd apapun pertanyaan di otak kita tuh suka ada nggak sih? Coba deh mulai cari-cari kayak gitu. Apalagi course-nya tuh ada kan yang gratis-gratis kayak gitu. Agar percaya diri memulai pembicaraan gitu. Ini kalau kita bahas panjang di sini bisa jadi 2 hari 2 malam ya. Jadi vlog kita berdua. Orang-orang keburu ngantuk gitu. Iya, jadi tapi mungkin cara mengembangkan diri di era digital kayak gini, apapun yang ada di pikiran kamu, kalau kamu cari tips, cari apa, coba cari di YouTube deh. Iya benar sih. Ada aja gitu. Benar. Sereceh apapun kita cari tuh ada apapun. Ya. Cara memasang tabung gas. Iya benar banget. Receh itu, tapi orang-orang butuh loh ya. Jadi ini sebuah ladang bagi para konten kreator ya gitu. Iya benar. Oke, jadi kata kuncinya adalah introvert itu bisa banget jadi percaya diri ya, dan silakan cari tips yang sebanyak apapun di luar sana kita bisa dapatkan saat ini. Jadi percaya diri aja ya para introvert bahwa kalian juga bisa percaya diri. Extrovert juga bisa nggak sih nggak percaya diri? Begitu ya, juga sebaliknya aja. Kan ya. Mungkin karena ngerasa dia terlalu cerewet, jadi orang males ngedengerin gitu. Dia terlalu heboh bisa aja ya. Jadi nggak pede. Sebenarnya kuncinya percaya diri itu, ini sebenarnya harusnya yang jadi pertama sih ya. Kuncinya percaya diri ini adalah menerima diri sendiri. Gitu. Kalau saya pendiam ya emang kenapa gitu. Asal saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kuncinya. Kalau misalnya dia cerewet, kuncinya apa ya? Asal dia menerima diri sendiri. Saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Nah, berarti parameternya apa nih? Mulai perlu waspada, mikir kalau ini ternyata nyaman, lingkungan nggak nyaman nih sama saya, atau saya nggak nyaman dengan lingkungan. Berarti dia perlu mikirin gimana caranya dia bisa lebih nyaman. Oke, menerima diri sendiri. Mungkin ini nanti akan berhubungan sama pertanyaan yang paling akhir nih, pertanyaan pamungkas ya. Sebelum ke arah sana, ini kan tadi berhubungan dengan percaya diri ya. Biasanya kalau berhubungan dengan percaya diri itu berhubungan dengan berbicara dengan orang di umum. Ini pertanyaan terbanyak dari teman-teman masa baru 2020. Mungkin karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan saat ini kita bertemu dengan banyak orang ya. Nah, gimana sih cara agar lancar di public speaking? Saya juga terkaget-kaget, ternyata pertanyaan terbanyak adalah berhubungan dengan public speaking nih Bu Livia. Kira-kira apa tips-tips?
Oke, sebentar ngomong-ngomong ini anak saya bangun. Oke, boleh. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Iya. Oke, balik lagi nih di Studio 0 SKS. Tadi setelah iklan dulu ya, sebagai emak-emak yang sangat peduli terhadap keluarga, memang kita harus menomorsatukan keluarganya. Nah, tadi pertanyaannya lebih banyak ke bagaimana sih cara percaya diri. Pertanyaan selanjutnya adalah berhubungan juga dengan percaya diri, tapi ini dengan public speaking. Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain Bu Lis. Gimana sih caranya supaya kita bisa percaya diri saat berada di depan banyak orang ya, berbicara di depan banyak orang, public speaking. Apa tuh kira-kira? Oke, nah bener ya, ini tuh banyak banget orang cari tahu dan cari tips tentang ini. Nah, tapi yang perlu diingat, yang namanya public speaking itu ya, meskipun orangnya cerewet ataupun pendiam, itu tetap butuh latihan. Jadi nggak cukup dengan modal cerewet ya, nggak cukup kita baca-baca atau nonton tutorial gitu ya, harus dipraktekin. Nah, jadi makin kita sering berlatih itu makin jago. Nah, gimana caranya? Itu tentu biasanya itu kan hambatannya itu, kendalanya itu kalau kita deg-degan gitu ya, deg-degan atau ngomongnya gimana sih? Apakah ngomong kita terlalu cepet atau cukup cepet, bisa dimengerti orang atau enggak, enak didengar atau enggak, enak dilihat atau enggak? Wah, banyak banget gitu ya. Nah, tentunya biar kita merasa oke dan percaya diri itu kuncinya adalah latihan. Nah, latihan dan juga persiapan. Nah, persiapannya itu kalau saya sih tipikal yang sedetail mungkin ya, gitu. Jadi pertama sih satu, materinya harus kita kuasai banget apa yang mau kita obrolin atau kita presentasiin. Nah, itu pertama, harus nyaman banget gitu. Kalau perlu latihan dulu depan kaca atau latihan depan orang lain, udah gitu nanti biar dapat masukan gitu, oke sama enggaknya gimana. Nah, satu itu konten ya. Nah, yang kedua, udah gitu kita latihan. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus selalu ingat nih, saya ingat banget waktu SMA pernah dikasih tahu ya, ketika kita ngomong di publik gitu atau sama orang itu ngedengernya pasti satu level lebih cepat dari kita. Maksudnya gimana? Misalnya nih ya, kalau kita ngomong lambat, itu orang nangkepnya kita ngomongnya sedang kecepatannya. Kalau kita ngomong sedang, orang itu nangkepnya cepat gitu. Kita kemudian kalau kita ngomongnya cepat, itu orang cepet banget bahwa kita ngomongnya cepat banget. Nah, oh gitu kenapa? Ya? Pasti satu level di atasnya. Kenapa? Kan orang butuh memproses ya kita ngomong apa. Nah gitu. Jadi kita harus selalu ingat sebelum kita ngomongin intonasi, ngobrolin konten apa segala macem gitu ya, kita harus sadar banget gimana kecepatan ngomong kita. Ini saya juga berlatih terus karena bawaan saya tuh ngomong pasti cepat. Gitu. Sama banget kita Bu. Kita lagi ngomong apa di kepala tuh udah banyak tuh habis itu ngomong apa, jadinya nggak fokus gitu ya. Caranya gimana ya? Pada akhirnya harus bikin pointers gitu, harus nyiapin bahan-bahan. Itu juga akan mengurangi kita gitu. Nah, itu sebenarnya umumnya banget itu ya, kuncinya adalah latihan dan persiapan gitu. Jadi sebelum kemana-mana latihan dulu tempo, nah baru deh nanti tahap selanjutnya soal intonasi. Iya. Nah, jadi gini, kita kan kadang suka takut dinilai sama orang lain. Nah, kalau sebelum menilai orang lain, nilailah dulu diri sendiri gitu ya. Misalkan saya mau recording apa-apa dulu juga pasti saya bakal lihat dulu ini gimana sih kelihatannya gitu. Ini juga penyesuaian juga ya buat kita ya. Biasa kadang ngomong di depan kelas kita udah biasa karena kita nggak bisa lihat muka kita sendiri. Nah, sekarang kita ngeliat sambil ngomong sambil ngeliat muka kan jadi grogi ya. Iya betul. Pelayan banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa, semuanya proses dan izinkan untuk kalau misalkan salah ya udah nggak usah gimana jadi terpuruk atau gimana. Biasakan evaluasi itu penting banget ya.
setelah serangkaian persiapan segala macem, nanti minta masukan, tadi gue ngomong kayak gimana sih gitu, jelas nggak, terlalu cepet nggak, bisa dimengerti nggak isinya, badan gue kebanyakan gerak nggak gitu, atau terlalu kaku nggak, itu kita ya, kebanyakan gerak, jadi selalu minta masukan gitu. Itu akan kalau misalnya udah persiapan, dievaluasi, dikit-dikit kita akan berkembang. Secara umum gitu. Kalau mau cari lebih lengkap lagi ya seperti biasa ya, cek YouTube aja gitu. Banyak juga kok pelatihan-pelatihan gratisnya soal public speaking. Benar-benar. Gitu. Tadi kuncinya adalah mempersiapkan alat perang ya. Kalau misalnya kita mau perang berarti harus punya senjata, yaitu konten tadi. Sepakat sih kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, kalau kita nggak siap ya pasti nggak pede akhirnya jatuhnya ya. Terus berikutnya adalah latihan, dan terakhir adalah menilai diri kita dulu sendiri. Tapi nggak apa-apa ya, kita dengan latihan itu kita ngelihat diri kita ngobrol di kaca dan lain-lain, biar kita tahu evaluasinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi tadi ya. Nggak apa-apa dong nanya ke teman tadi gimana saya. Jadi silahkan dicoba ya teman-teman yang mungkin ada ketidakpercayaan diri untuk ngobrol di depan banyak orang. Kuncinya memang salah satunya itu ya, mempersiapkan dan lain-lain. Semoga jadi bisa lebih percaya diri ya. Selamat mencoba. Berikutnya karena tadi ngomong di depan orang, mungkin kita sekarang nggak terlalu kelihatan ya karena kita ada di online. Di kelas teman-teman dari Telkom University, Telutizen ini kuliahnya sekarang semua online nih Bu Listi ya, seperti yang kita sudah alami. Sebenarnya gimana sih khususnya untuk mahasiswa baru adaptasi? Kalau di kelas biasa ketemu sama orang kan gampang ya Bu ya. Ya hai ngeliat orang. Nah ini kalau harus adaptasi di kuliah online, how? Gimana nih caranya? Ya, jangankan kalian ya, saya juga kayak gitu. Aduh, gimana ya anak-anaknya suka insecure gitu. Kita ngomong ini lagi didengerin nggak sih? Jangan-jangan lagi goler-goler di kasur atau gimana ya gitu. Nah, memang tantangan dari pertemuan online ini adalah kita jadi nggak bisa mengamati orang lain secara langsung, nggak bisa ngelihat ekspresinya. Jadi kalau kita ngomong tuh kita nggak tahu dia nyaman atau enggak, nggak bisa lihat bahasa tubuhnya dan lain-lain. Sedangkan kalau pertemuan offline kan itu waktunya kita untuk menentukan kita bersikap gimana kan, ketika kita habis ngelihat orang lain gitu. Oh dia ngerasa nyaman, oke gue jadi lebih nyaman juga. Oh dia nggak nyaman, berarti aku perlu ubah strategi. Nah sedangkan itu tidak terjadi dalam online. Gitu, betul. Nah, jadi apa? Ini kalau menurut saya, ini tuh perlu partisipasi atau kesepakatan bersama gimana caranya membangun ini. Ya, hal terkecil adalah, nyalain videonya ya, biar kita bisa saling lihat muka, lihat ekspresi, dan segala macam. Itu tuh nggak sesepele, gue pengen tahu lo ada, enggak gitu. Tapi biar kita sama-sama bisa ngelihat, oh si ini tuh ekspresinya gimana dan segala macam. Connect pokoknya ke orang-orang ya, itu penting banget. Itu ya. Soal video. Oke, jadi kita berdoa semoga semuanya jaringannya lancar, kuota juga aman gitu ya. Itu ngaruh banget sih ya, tapi itu kadang suka ada kendala teknis yang memang nggak di luar kendali kita ya. Oke. Nah yang kedua, saya nggak terlalu memperhatikan ya kalau di Telyu itu proses perkenalan antara mahasiswa baru ini seperti apa. Tapi menurut saya sangat penting ya secara terbuka setiap orang itu semacam entah itu bisa menuliskan, bisa bikin video atau apapun bentuknya perkenalan untuk membantu dia mengenalkan diri dan semacam bikin pertemanan yang mungkin matching sama dia ya, mulai misalkan nama saya ini gitu ya, saya tinggal di sini, hobi apa gitu ya, minat saya gini, saya tuh sekarang lagi tertarik ini, terus diakhiri dengan statement, saya cari teman-teman yang juga senang apa gitu, saya biasanya cocok sama orang yang gimana. Nah itu memang nggak umum ya kalau misalkan dalam perkenalan biasa, tapi mungkin kalau online itu bisa dicoba. Sekarang gitu. Dibutuhkan mungkin hal-hal seperti itu ya. Seterbuka itu saya biasanya cocok sama teman yang gimana, dan saya cari teman yang sama-sama butuh apa gitu. Nah itu kan menyatukan minat, menyatukan kepribadian yang ngeklik gitu, itu butuh. Nah mungkin bisa dicoba ya itu ya. Iya, keterbukaan sekarang dalam online ini penting ya Bu ya, karena kita nggak bisa banget ngelihat secara langsung, kita nggak tahu. Nah sekarang beneran harus disampaikan gitu bahwa saya gini. Butuh usaha lebih. Oke.
Menarik tuh tipsnya untuk di new normal saat ini ya, gimana cara kita bisa klik sama orang, ya udah terbuka aja gitu bahwa kita pengennya kayak gini karena orang nggak bisa ngeliat kita seperti apa sekarang dan Mungkin orang juga dalam bisa bentuk ngeliat mungkin dalam bentuk video lebih enak kali ya. Jadi orang video bisa ya, ngelihat betul-betul. langsung gitu. Dia tuh tipikal apakah ngomongnya aku Oke. gini-gini kan jadi oh si ini gini, kayaknya gue cocok nih sama ini atau Ya, orangnya mana gitu. mungkin kalau misalnya teman-teman di kelas nih persering juga ketemu di Zoom atau di Google Meet misalnya ya, satu kelas aja ya, satu kelas tanpa dosen, bikinlah pertemuan di Google Meet atau di Zoom bareng-bareng biar bisa saling ketemu, biar bisa saling kenal gitu kali ya satu sama lain. Sehingga kita bisa, oh saya bisa nih mungkin berteman selanjutnya dengan siapa gitu mungkin ya Bu ya. Tips yang menarik banget nih yang mungkin harus kita ya aneh mungkin di situasi yang normal, tapi mungkin di situasi seperti ini bisa kita jalani. Oke, berikutnya adalah yang berhubungan dengan tadi sebenarnya. Bagaimana sih mengatasi rasa gugup, insecure, negative thinking? Saya pernah baca nih Bu Lis, katanya kalau kaum milenialis itu katanya kadar insekuritasnya sangat tinggi. Bener gak sih itu? Makanya Karena banyak apa? Kalau banget hasil bacaannya katanya karena sih apa? kan katanya sih karena ini ya apa namanya kita sebenarnya kita hidup di dunia yang emang online kan dari awal misalnya sudah mengenal teknologi dan lain-lain gitu, jadi segala sesuatu hal itu mudah dicari, mudah didapatkan, jadi kepada diri sendiri itu jadi insecure katanya sih gitu ya. Banyak banget hal kayak ngetik Bu Listia Rahmandaru aja ya di internet tuh kayaknya udah mulai udah 1 sampai berapa profilnya kelihatan gitu, jadi katanya sih muncul rasa insecure dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jangan-jangan orang udah tahu tentang kita duluan. Nah, bagaimana sih mengatasi rasa gugup? Ini mungkin berhubungan sama public speaking tadi kali ya. Mengatasi rasa gugup, insecure, sama sering banget pikiran, aduh saya takut orang berpikir ini tentang saya gitu loh dan sebagainya. Itu gimana sih Bu? Coba. Oke, ya kalau dari fenomena itu ya bisa kita lihat itu tuh seolah-olah kita ngerasa diri kita transparan ya, karena semua orang kayaknya bisa ngelihat kita dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam. Benar. Kenapa? Karena ngelihat kita apa yang kita tampilkan meskipun nggak ketemu langsung, tapi entah itu lewat internet ya, khususnya media sosial. Nah, jadi kita merasa diri transparan, padahal kita sendiri yang menyajikan itu gitu ya di media sosial itu kan ibaratnya self image ya, gimana kita menampilkan diri. Tapi pada akhirnya itu adalah konsekuensi kita di era digital ya, bahwa orang itu akan mencari tahu kita sebagian besar yang akan ngelihat bagaimana kita menampilkan diri di platform media sosial gitu. Nah, itu kayak udah jadi konsekuensi. Jadi itu semacam hal yang perlu kita terima, dan salah satu bentuk adaptasi kita di era digital ini. Itu ibaratnya diterima aja gitu. Tapi itu akan jadi bahan refleksi, itu bahan pertimbangan kita kalau kita mau menampilkan diri alias kita mau posting di media sosial. Karena ingat bahwa orang akan selalu menilai kita gitu. Kalau kita memang terima orang menilai diri kita secara utuh dalam arti jelek-jeleknya kita, bagus-bagusnya kita, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen image yang baik gitu ya bijak-bijak lah menampilkan diri itu ya. Kalau soal, makanya sekarang kan udah banyak banget campaign soal bijak bermedia sosial ya. Nah, itu nanti panjang lagi deh bahasannya. Tapi yang terpenting ya sebenarnya campaign lain adalah jangan sampai kita ngasih pengaruh negatif juga gitu ke orang-orang. Gimana misalkan kita memunculkan sisi negatif atau lemahnya kita, ya tampilkan juga sisi lainnya gimana cara kita mengatasi itu misalnya. Ya gitulah, karena everybody is an influencer ya zaman sekarang mah. Jadi betul. Nah gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk bicara nih, gimana caranya mengatasi keinsecurity-an itu, lagi. Oke, nah yang namanya insecurity, kecemasan dan segala macam itu ya, beda dengan gugup ya, Kalau insecurity dan kecemasan itu biasanya kita takut sama sesuatu yang nggak nyata. Misalkan kita takut nanti jadi orang menilainya gimana, padahal belum tentu gitu ya.
atau kita takut nanti habis ini aku jadi dipandang orang seperti apa, atau pokoknya hal-hal yang sebenarnya nggak nyata, nggak jelas gitu ya. Belum tentu kejadian. Nah, itu sebenarnya kan irasional, dibilang ketakutan irasional. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Ya, balik lagi itu satu persiapan gitu ya. Yang kedua, hal-hal itu coba ditimpa, tanda kutip ya, ditutup sama hal-hal yang sifatnya positif gitu. Nah, jadi kalau sekarang istilahnya afirmasi gitu ya, self affirmation gitu, mengafirmasi diri, berdoa, ngomong sama diri sendiri, oke, aku bisa, oke, aku percaya diri, aku sudah siap, aku cukup oke tampil di hadapan orang. Nah, ditimpa lah sama hal-hal kayak gitu. Nah, kalau aku sih caranya selain persiapan, misalnya nih aku mau ngomong depan laptop gini ya, self affirmation-nya nanti misalkan aku tempel-tempel tuh di laptop atau di dinding atau di mana gitu. Jadi apa yang aku baca, apa yang di pikiran aku adalah pikiran-pikiran untuk menyemangati diriku sendiri gitu. Itu kuncinya, bener banget sih self afirmasi itu ya. Bagaimana menimpa hal-hal negatif dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya susah diusir ya udah timpa aja gitu. Ada sebagian orang yang slow gitu ya, nggak mikirin kayak gitu. Ada juga orang yang kepikiran terus gitu. Ya udah kalau gitu timpa aja sama hal-hal yang bisa nyemangatin kita gitu. Kebetulan banget nih anak Prodi Creative Textile Fashion, atau mungkin Telutizen yang di luar sana, emang kebanyakan cewek sih ya kita ya di prodi kita. Jadi mungkin banyak banget yang perasa, Bu, yang kayak mikirin segala macem gitu ya secara wanita. Kalau cowok mungkin kebanyakan banyaknya agak santai, cuek gitu ya, bisa lebih santai. Nah, teman-teman, yang tadi yang cuek ya berarti aman lah ya. Kalau misalnya untuk hal-hal mikirin yang lain ya udah peduli amat gitu ya. Nah, kalau yang terlalu perasa nih, ayo kumpulkan afirmasi positif kalian ya, apapun itu, mau gambar, mau tulisan gitu ya, supaya kalian bisa lebih positif mungkin kerasanya. Mendoktrin diri sendiri gitu ya. Jangan sampai yang dari luar tuh yang lebih mendoktrin diri kita gitu. Doktrinlah diri sendiri. Iya betul. Jadi mungkin sebelum kita dikasih kesempatan ngomong atau presentasi, diem dulu kali ya, 1 menit, 2 menit sambil Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, fokus. Gitu mengondisikan diri dulu itu penting banget. Kalau aku tipikal yang kayak gitu sih. Jadi biasanya misalkan ya mau ngomong di depan, waktunya tinggal 5 atau 10 menit lagi, tapi nggak sempat briefing nih, nggak sempat briefing teknis ya, nggak sempat sama panitia atau apa. Kalau ditanya nih aku, ayo kita mau briefing dulu atau butuh sendiri dulu? Udah nggak usah briefing, aku butuh menenangkan diri dulu ya. Iya benar. Kalau ada apa-apa gimana pas sambil jalan aja gitu. Kalau aku tipikal yang kayak gitu, butuh, karena apa? Ibaratnya pindah dari mode satu ke mode lain sih, aku tuh butuh waktu gitu. Ya tapi beda-beda tiap orangnya. Jadi ya coba kenali diri kamu sendiri aja, butuhnya kayak gimana gitu. Baik. Kalau sama sih, kalau aku juga misalnya harus ngomong gitu ya di depan orang banyak, kayak harus menyemangati diri sendiri kayak orang gila gitu loh, ngomong sendiri. Pokoknya bisa. Kalau perlu ya, mungkin karena saya orang kinestetik ya, jadi harus bergerak dan harus kayak meregangkan otot dulu sampai kerasa energi gitu. Sampai sama pede. Dari tangan kita kemana-mana nih. Layarnya penuh sama tangan kita gini. Dan gerak-gerak terus pokoknya ya kalau orang kinestetik. Tapi emang ya gara-gara itu jadi kayak oke, saya bisa gitu. Akhirnya muncullah si energi itu dari dalam diri ya. Tuh teman-teman, ayo percaya diri dengan cara afirmasi positif ya terhadap diri sendiri. Terakhir ini karena berhubungan dengan tadi percaya diri, kemudian pasti kepribadian ya. Bagaimana sih ini kita bisa mencintai diri kita sendiri? Tadi udah tuh bahas menilai diri dan lain-lain. Tapi untuk mencintai diri kita sendiri kadang suka nggak pede sama diri sendiri. Itu gimana Bu? Kira-kira tipsnya? Oke, ini kayaknya lagi banyak banget dibahas ya soal si self-love ini gitu. Oke, tadi sebenarnya sempat ke bahas sekilas ya. Betul. Soal menerima diri gitu. Jadi pertama gitu, perlu disadari banget bahwa butuh proses loh menerima diri itu. Sampai sekarang pun saya butuh proses. Apalagi kita ketika udah tahu, aku tuh orangnya gini ya, misalnya aku tuh orangnya mudian ya, aku tuh orangnya ternyata suka gampang menyerah atau apa gitu ya. Nah, tapi bukan dijadikan pembenaran gitu ya. Aku mah emang mudian ya, udah emang gue gini gitu ya. Tapi
itu tuh semacam pembenaran udah gitu didiemin aja. Bedakan antara pembenaran dan menerima gitu. Kenapa proses menerima diri ini penting gitu ya? Karena itu yang akan membuat kita pada akhirnya bisa maju memperbaiki diri gitu. Jadi oke, karena tiap orang tuh nggak mungkin ada yang sempurna ya. Sempurna itu hanya milik Tuhan gitu. Jadi setiap orang itu udah sepaket dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi penting kita untuk menyadarinya, kelebihannya biar dioptimalkan gitu ya potensinya, kekurangannya biar bisa kita atasi gitu, biar nggak menghambat diri atau membuat orang lain nggak nyaman. Ya pertama itu ya, menerima diri. Nah yang kedua adalah biasakan mengapresiasi diri sekecil apapun itu. Mungkin kalau sekarang gitu ya trennya misalnya, ini kalau dunia kita ya, dunia ibu-ibu gitu ya. Pagi-pagi jam 7 semua masakan udah siap, rumah udah rapi, anak udah mandi gitu. Terus posting. Nah, kalau menurut saya itu salah satu bentuk self appreciation ya, mengapresiasi diri dan ujungnya menyayangi diri sendiri karena bilang apa? Oh, ternyata saya mampu, saya bisa dan segala macam. Itu salah satu bentuk self love zaman now gitu ya. Iya. Apresiasi diri. Ada yang caranya gitu, tapi ya mungkin saya nggak nyaman kok kayaknya ria gitu ya, pamer-pamer. Mungkin bisa difoto simpan sendiri atau ditulis. Nanti di akhir hari ya ditulis, aku berterima kasih pada diriku hari ini karena aku bisa bangun lebih pagi atau aku hari ini bisa memasak 3 menu masakan. Itu kalau dunia ibu-ibu. Nah, kalau dunia kalian, hari ini aku bisa bangun lebih pagi. Hari ini aku bisa mengikuti perkuliahan online tanpa mengantuk gitu. Tanpa mengantuk. Itu kan prestasi. Aku hari ini catatannya rapi. Hari ini aku bisa 2 jam fokus kelas online. Jadi habis itu aku bisa main atau apa gitu. Biasakan apresiasi diri sendiri atau bisa habis itu kejadian langsung ditulis di malam tinggal baca. Nah itu menimbulkan rasa positif banget deh gitu ya, apresiasi diri. Kadang kita suka lupa loh melakukan itu gitu. Nah beda jadi jangan berharap itu dilakukan oleh orang lain, oleh pasangan atau apa gitu ya. Pertama itu lakukan diri sendiri dulu, kalau dari orang lain itu bonus gitu. Nah ini juga tapi jadi pembiasaan buat diri sendiri nih, mengapresiasi diri itu nanti jadi otomatis deh si pola pikirnya akan jadi pengen mengapresiasi orang lain juga gitu secara otomatis. Itu tuh perilaku yang perlu dilatih. Sengaruh itu ya, mengapresiasi diri itu sengaruh itu ya Bu ya ternyata ya. Maksudnya untuk berterima kasih ke diri gitu. Soalnya biar kita nggak nggak terpaku sama hal-hal yang bikin kita pusing atau gimana. Jadi hal-hal kecil pun harus diapresiasi karena itu akan mendorong kita jadi punya rasa mampu gitu ya. Udah gitu jadi ngerasa mampu untuk melakukan hal yang lebih susah, lebih kompleks gitu. Jadi jangan menganggap bahwa berterima kasih hal kecil pada diri itu nggak ada dampak apa-apa ya. Ternyata punya dampak yang besar. So, jadi teman-teman kalau ingin tahu kuncinya self love tadi, salah satunya adalah menerima diri ya tadi ya, menerima diri, lalu mengapresiasi. Mungkin ada lagi Bu yang tambahan-tambahannya? Ya oke. Nah terus, nah ini yang terakhir tapi justru penting banget ya self love gitu. Pertama adalah penuhi kebutuhan terdasar kita itu harus. Apa itu kebutuhan dasar? Makan, istirahat, minum, tidur, bernafas yang kayak gitu. Nanti kalian coba lihat ya. Ada yang namanya Maslow ya, MASLOW, Maslow Hierarchy of Needs ya, hierarki kebutuhan Maslow. Nah itu tuh menunjukkan tingkat kebutuhan manusia gitu ya. Yang paling dasar itu mulai dari kebutuhan, kemudian rasa aman dan selanjutnya sampai terakhir itu namanya aktualisasi diri. Nah, cara mencintai diri kita adalah memenuhi kebutuhan kita. Nah, gitu. Jadi coba diatur gimana caranya kita biar bisa makannya yang benar, nyaman gitu ya, menyamankan tubuh, menyamankan lidah gitu. Udah gitu juga tidurnya cukup gitu. Atau kalau misalkan memang situasinya nggak memungkinkan untuk cukup, minimal berkualitas deh.
gitu. Nah itu cara kita mencintai diri kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita makan aja nggak bener, istirahat nggak bener, ya boro-boro mau ngerjain tugas gitu, ngerjain sehari-hari, boro-boro bisa bersosialisasi apa segala macem kan. Nah itu penting banget sih, mencintai diri kita dengan memenuhi kebutuhan Iya. dulu, gitu. Gimana bisa bahagia kalau kita ternyata nggak makan pagi gitu ya? Ya pantas aja nggak bahagia karena belum makan pagi. Teman-teman mahasiswa yang kadang kalau kelas offline nih, Bulis pasti mungkin sering ya yang kelas siang. Udah makan belum? Belum. Ya nggak sih? Ternyata makan juga harus dipenuhi dulu ya. Makan kebutuhan lain-lain. Tapi katanya sekarang teori Maslow itu ada yang paling bawah lagi, Bu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu charger. Oh, saya internet sih ya. Internet. Pandemi internet. Aduh, kalau nggak ada internet, bubar jalan deh semua. Iya, udah lebih penting daripada bernafas dan makan katanya sekarang ya. Aduh, segitu. Iya, saya juga kadang berpikir seperti itu, harus diperbaharui itu teorinya ya. Iya. Wah, asik banget nih ya, Bu Listi. Ada mungkin beberapa poin tambahan lagi, boleh? Ini kayak Ya, tapi intinya gini sih ya, apapun situasinya, apapun kendala yang dialami, pertama dan utama sebenarnya harus mengenali diri kita dan mengenali kebutuhan kita gitu. Tadi mungkin saya ngasih tips ini dan itu, cocok enggaknya itu balik lagi kita kenalin gitu, saya kebutuhannya apa. Ini yang paling sederhana kayak tadi deh, mau public speaking. Ada orang yang butuhnya justru banyak-banyak ngobrol sama orang biar dia tenang. Nah, kalau saya tipikal yang butuh menenangkan diri dulu sendiri gitu, karena saya kalau dalam kondisi biasa itu udah rame gitu orangnya. Itu sih ya, jadi menyenangkan sekali ada mata kuliah seperti ini gitu ya. Apa tadi judulnya apa ini? Pembentukan karakter. Gaya banget ya. Jadi itu bikin kita selami diri, banyak-banyak selami diri, kebutuhan kamu apa, cara memenuhinya seperti apa, dan juga bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan jangan khawatir, itu adalah proses sepanjang hayat gitu. Gagal mah ya biasa, tapi tetap biasakan evaluasi dan cari cara gimana cara memperbaikinya gitu. Itu deh, selalu siklusnya seperti itu dalam kehidupan. Luar biasa, wow, seru banget ya kalau ngedengar hal-hal positif seperti ini, apalagi langsung dari ahlinya nih, dari Bu Lis ya. Saya tuh kalau mendengar, tapi minimal Anda lebih inilah Bu, lebih apa ya, duluan lah belajar ya. Terima kasih nih Bu Lis ya yang udah banyak memberikan insight-insight ya mengenai kepribadian. Mungkin teman-teman yang dari tadi awal mendengarkan pasti udah banyak banget nih hal yang didapat. Semoga dengan mendengarkan ini, teman-teman jadi bisa lebih percaya diri dan kemudian lebih mencintai diri sendiri ke depannya ya. Bu Listi nanti kalau misalnya dipanggil-panggil lagi, ini mau ya untuk mendengar curhatan-curhatan teman-teman lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya mahasiswa baru 2020 program studi Kreatif Tekstil dan Fashion yang sudah memberikan banyak pertanyaannya dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Listi. Terakhir saya berterima kasih kepada Ibu Listia Rahmandaru yang sudah berbagi. Ya mungkin nanti teman-teman akan ketemu Bu Listia di ruang-ruang kelas lainnya ya. Alhamdulillah sekarang udah kenalan duluan. Oke, mungkin saya tutup aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Episodenya temanya apa? Macam-macam ya, nanti kita akan dengar lagi. Sampai ketemu lagi di Studio 0 SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.